Halo teman-teman, saya Nika Ardayani Badraswari dari kelompok 6. Saya dan rekan-rekan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok genap. Ada ini, dan ini. Kalian selamat menonton ya. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan alasan mengapa majalah Hindia Putra diganti dengan majalah Indonesia Merdeka. Dan apa saja peran Mohatta dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Hindia Putra adalah sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial dalam 2 edisi pertama. Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani. Masa Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada tahun 1923, Indonesia mulai menyebarkan ide non-kooperasi yang mempunyai guna berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Tahun 1924, masa Muhammad Dazir Datuk Pemuncak menjadi ketua, majalah Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925, Mohatta terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Beliau mengumumkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Yang kedua yaitu, kenapa Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia dan kenapa deklarasi tersebut berubah menjadi manifesto politik? Yang kedua ada, kenapa pada tahun 1930 majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia? Dan kenapa pada menit 1.17 sampai menit 1.36 di video gambar bendera Indonesianya berisi gambar kepala banteng? Hai, perkenalkan nama saya Kadetia Puspita Maharani, nomor absen 20. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari IKadet Dwi Payana. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Kenapa Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia dan kenapa deklarasi tersebut berubah menjadi manifesto politik? Jawabannya, karena dalam deklarasi ini menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Negara yang dimaksud adalah negara demokratis yang dicapai dengan cara berjuang, menggalang persatuan dengan kekuatan sendiri, bebas dari bantuan asing. Dan digantinya menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Sebagaimana isi dari manifesto politik, yaitu 1. Rakyat Indonesia semata-mata diperintah oleh pemerintah yang mereka pilih sendiri. 2. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri diusahakan tanpa bantuan dari pihak manapun. 3. Untuk mencapai tujuan bersama itu, semua unsur perlu persatuan yang seerat-eratnya. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa pada tahun 1930 majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia? Jawabannya, majalah Indonesia pada tahun 1930 dilarang masuk ke Indonesia karena pada saat itu Belanda berkuasa di Indonesia. Sedangkan isi dari majalah tersebut memberitakan aksi para anggota Perhimpunan Indonesia yang semakin radikal. Pengawasan terhadap gerakan mahasiswa Indonesia diperkuat oleh aparat kepolisian Belanda. Namun, para anggota Perhimpunan Indonesia tetap melakukan kegiatan politiknya, bahkan mulai menjalin hubungan dengan berbagai negara di Eropa dan Asia, serta menyebarkannya ke Indonesia lewat majalah tersebut. Karena ketakutan Belanda itu sendiri, maka majalah tersebut dilarang masuk ke Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa pada menit ke 1:17 sampai menit ke 1:36 di video gambar bendera Indonesianya berisi gambar kepala banteng? Jawabannya, karena bendera yang berisi gambaran kepala banteng tersebut merupakan lambang dari bendera Perhimpunan Indonesia. Maka dari itu, dari menit ke 1:17 sampai 1:36 menggunakan gambar bendera Indonesia yang berisi gambar kepala banteng.
Dan pertanyaan terakhir ada, jelaskan mengapa pada tahun 1925 Indeks Vergening mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, dan apa dampak Perhimpunan Indonesia di masa sekarang? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Raegung Japawedanga, nomor absen 10, perwakilan dari kelompok 6, akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Niluh Putudian Pratiwi, nomor absen 31, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaan pertama. Pada awal berdirinya, Indische Vereniging merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial budaya. Namun, pada tahun 1925, Indische Vereniging mulai bergerak dalam bidang politik dengan tujuan Indonesia merdeka, sehingga mereka merubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis PI yang berada di Belanda ataupun di belahan dunia lainnya. Salah satunya ikut dalam Kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional pada tahun 1926 di Paris. Dalam kongres itu, Muhammad Atta secara tegas menyatakan tuntutan akan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan kedua, dampak dari Perhimpunan Indonesia di masa sekarang adalah kemerdekaan dari bangsa Indonesia itu sendiri, di mana kita dapat bebas mengatur bangsa Indonesia tanpa campur tangan dari pihak lain. Dulunya kita dijajah oleh Belanda, sekarang perlahan kita dapat mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, dampak dari PI adalah memotivasi serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara bagi kaum-kaum milenial di masa sekarang. Serta dari PI kita juga belajar bagaimana menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan sebagaimana yang sudah ada dalam semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.